Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Syifa Syifatul Hikmah dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas tentang kelanjutan dari Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu tentang routing ya teman-teman. Nah, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket, jadi yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai suatu tujuan ya teman-teman. Nah, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga bekerja pada layer 3, pada networking models ya teman-teman. Ini dia contohnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router. Router adalah suatu perangkat jaringan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat ataupun network yang berbeda ya teman-teman. Nah, static routing, di klasifikasi routing itu ada static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, dan ada yang dinamanya dynamic routing ya teman-teman. Dynamic routing ini yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Ini dia, ada static routing maupun dynamic routing, kemudian ada internal gateway protokol dan internal gateway protokol ya teman-teman. Ini dia. Kemudian ada IGP PS IGP, Interior Gateway Protocol, yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu sekolah, kampus, perusahaan, ataupun institusi lain. Kemudian ada Exterior Gateway Protocol yang digunakan pada Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda, atau bisa digunakan dalam suatu internet ya teman-teman. Contohnya ada ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, contoh protokol IGP yaitu Distance Vector Routing Protocol, ada RIP F1, RIP F2, IGRP. Kemudian ada Link State Routing Protocol, ada OSPF, ISIS, dan Hybrid Routing Protocol ada EGRP, dan contoh protokol IGP yaitu BGP ya teman-teman. Nah, routing table yaitu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari 1. Semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan yaitu static route. Nah, ini dia contohnya, nantinya bakal seperti ini. Kemudian ada route flex, yaitu D itu sebagai dynamics, A active, C connected, E static, O OSPF, E RIF, dan B BGP, kemudian M MME, B black hole, yang V to prohibit, yang U unreachable, yang X-nya itu disable ya teman-teman. Nih, nantinya bakal seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Seperti kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan ya teman-teman. Static routing juga dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam tabel routing. Kemudian IP, routes add, kemudian rumusnya mau kemana dan lewat mana ya teman-teman. Nah, ini DST address-nya nanti kalian isi dan gateway-nya juga kalian isi. Static routing juga mudah dikonfigurasi pada
jaringan skala kecil membutuhkan resources yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan yang skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, nantinya akan melewati beberapa ether, yaitu ada ether 1, ether 2, dan lain sebagainya. Kemudian ada studi kasus, yang pertama static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, yang ketiga static routing 4 router. Nantinya bakal seperti ini ya teman-teman. Tapi saya akan membahas tentang static routing yang 2 router saja. Nah, caranya hubungkan ISP dengan mikrotik. Nah, kalian siapkan dulu ada 2 mikrotik, kemudian ISP, dan ini nantinya kemudian masuk ke konsol mikrotik 1, passwordnya kosongkan, enter ya teman-teman, karena masih baru, nanti enter saja. Kemudian new passwordnya skip, Ctrl C, kalau nggak bisa di enter, mainkan saja terminalnya. Kemudian enter lagi, ketik IP address print, nanti bakalan muncul, kemudian tuliskan pada node-nya, edit, tulis di label, tulis DHCP 10.0.137.x. Kenapa saya tulis X? Nantinya bakalan berbeda yang kalian dapatkan ya teman-teman. Nah, kemudian koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2. Tambahkan perangkat PC-nya 2 ya teman-teman. Kemudian gabungkan menggunakan Ethernet. Kemudian nanti kita ganti hostname-nya, mikrotiknya biar gak bingung nantinya. Dengan ketik system, identity, enter. Lakukan set name sama dengan router 1 yaitu enter, kemudian print. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2-nya ya teman-teman, ataupun router 2. Nah, ini dia sistem identity, kemudian set name, router, kemudian print. Nantinya bakal teridentifikasi. Selanjutnya, kalian coba lakukan yang namanya neighbor. Caranya yaitu 1, klik ke router 1, ketik IP neighbor print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Nah, ketik IP neighbor print, kemudian kita cek pada router 2 neighbornya yang memiliki, maka dia akan menginformasikan si router yang pertama ya teman-teman. Nanti akan menginformasikan. Kemudian ketik IP neighbor print sama tuh, nanti akan menginformasikan si router pertamanya juga ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan koneksi ke Winbox. Kita akan koneksikan antara PC kita dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Buka command prompt, di sini kita lakukan routing antara PC dengan si Pinet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi. Yaitu ketik router add 10.0.137.0 yaitu subnet max-nya yaitu 255.255.255.255.0. Kemudian yang ininya 192.168.44.129. Nah, yang ini tuh dari si Winbox-nya, kemudian yang ini tuh dari si IP address dari si mikrotiknya. Kemudian kalian enter, lalu ping 10.0.137.127. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Maka kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox. Buka Winbox, kemudian ketik IP router 1 yaitu 10.10.10.137.127. Kemudian konekkan, maka nantinya akan berhasil untuk router 1 yaitu mikrotik. Ini dia nantinya akan berhasil. Pertanyaannya, bisa gak sih kalau mikrotik 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Yaitu bisa. Nantinya akan menggunakan istilah yang namanya P2Roaming. Jadi artinya terhubungannya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Nyalakan dulu P2Roaming-nya yaitu bagian tools, kemudian ke Roaming. Centang yang bagian enable-nya, lalu apply, lalu OK. Lalu nyalakan fitur nyaman juga pada bagian router 2. Menggunakan perintah tools, roaming set enable, lalu sama dengan yes, enter, kemudian print. Nah, ini dia.
Kalau misalnya kita pergi ke router 1, klik More, New, Winbox, masuk ke router 2, konekkan. Jadi artinya kita masuk ke router 2 via router 1 yaitu 10.0.137.127. Ketika sudah berhasil menggunakan fitur Roamon, langsung saja lakukan addressing pada interface yang masuk ke router 1 terlebih dahulu. Ketik IP, kemudian addresses untuk mengarah ke Ether 1 sudah terkonfigurasi secara dynamics. Lakukan addresses pada Ether 3, ketik IP-nya, kemudian 192.168.1.1/24. Interface-nya Ether 3, apply, lalu OK, tambahkan Ether 2-nya, ketik address-nya 10.10.10.10.1/24. Interface-nya Ether 2, apply, lalu OK. Ini dia contohnya, nanti bakalan seperti ini. Kemudian untuk masuk ke router 2, klik IP, address, kemudian klik tanda panah ya teman-teman, ini nih tanda panah ini. Address-nya isi 10.10.10.2/24. Kemudian interface-nya Ether 1. Kemudian apply, lalu OK, lakukan juga addressing-nya mengarah ke klien. Ketik address 192.168.2.1/24. Interface-nya Ether 2, lalu apply, lalu OK. Maka sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Kalau misalkan melihat router table, itu klik IP lalu route, maka sudah ada informasinya ya teman-teman. Sudah ada informasinya. Artinya, DHC ini ketika kita routing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router 2, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Kalau misalkan kita ingin masih komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Lakukan konfigurasi static routing, caranya masuk ke IP, kemudian klik root, klik tanda panah ini. Di bagian generalnya, DST address-nya isi 192.168.2.0.24. Bagian gateway-nya isi 10.10.10.10.2, lalu apply, lalu OK. Nanti bakal ada yang namanya AS ya teman, berarti sudah bisa ya. Kemudian kita juga harus menambahkan informasi di router 2. Ya, jadi kurang lengkap nih kalau misalnya masukinnya routing table-nya pada satu perangkat saja. Harus juga menambahkan informasi pada routing table pada router 2. Masuk ke router 2, klik add, kemudian DST address-nya isi 192.168.0/24. Gateway-nya isi 10.10.10.10.1/24, apply, lalu OK. Maka sudah ada ya teman-teman. Misalnya kita lakukan ping dari router 2, ketik ping 192.168.1.1. Kemudian enter, maka sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita pengujian per PC, nyalakan dulu si PC-PC-nya ya teman-teman. Kemudian ketik show IP di PC 1 masih belum bisa. Karena baru nyala, maka lakukan addressing ya teman-teman. Kemudian kita ketik 192.168.1.2/24. Kemudian ketik 192.168.1.1/24, enter. Kemudian lakukan juga di PC 2 ya teman-teman. Lakukan addressing, ketik 192.168.2.2/24. Kemudian 192.168.2.1/24, kemudian enter ya teman-teman. Jadi kalau misalnya si PC 1 ingin komunikasi dengan PC 2, maka sudah bisa. Selanjutnya ada dynamics routing, yaitu routing dynamics merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan
dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, yaitu ada IGP, Interior Gateway Protocol. Yang pertama ada Distant Vector, RIP, IGRP, yang kedua Link State, itu OSPF, is, yang ketiga Hybrid IGRP, kemudian ada IGP yaitu Exterior Gateway Protocol, ada BGP. Kemudian pengenalan OSPF. OSPF ini, Open Short State Fast Freeze, adalah salah satu protokol routing dynamics pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol, LSR. Support IP versi 4, versi 2, dan IP versi 6, versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini mewujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kemudian ada OSPF area, tujuannya yaitu memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil, area, untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Yang pertama ada backbone, area kosong atau 0, area ID 0.0.0.0, yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Yang kedua ada standar default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area, dan ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Kemudian yang ketiga stub area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advantage external route. Yang keempat ada nodes to be area, stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route yang bisa mendapatkan internal route dari router yang masih dalam satu area. Kemudian ada OSPF lab, yaitu merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamics routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian pembahasan materi saya yang pada bab routing ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya ataupun materinya kurang lengkap. Kalian bisa cek di webnya masing-masing mengenai routing ini kalau ingin lengkap ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.